up gengs, balik lagi sama gue Danita di Katakan Putus. Kali ini gengs, gue sama Komo udah janjian sama klien kita namanya Fikri di kantor. Cuman di sini di awal udah ada masalah gengs. Tiba-tiba Komo udah gue tungguin hampir 1 jam lebih, dia nggak ada kabar. Halo Danita. Mbak, ayo mbak sekarang aja mbak. Apa? Iya benar-benar gue di sini juga lagi bingung nih saat host gue yang si Komo belum datang gitu. Komo ngabarin lo nggak? Enggak, tuh cewek gue keburu latihan, dia sakit. Iya benar-benar gue juga bingung ini dia masa belum datang. Di sini gue sama Fatar akhirnya coba teleponin Komo terus, gue sampai telepon 3 kali nggak diangkat-angkat dan ternyata pas gue telepon diangkat sama cewek, geng. Halo. Ini siapa? Komo mana? Ini siapa? Nggak, Komo kenapa sakit apaan? Nggak, kok ada lo juga? Yaudah rumah sakitnya di mana? Rumah sakit dia masuk rumah sakit. Cuma di sini yang bikin ribetnya lagi, gengs, klien gue itu namanya Fikri ini, dia tuh ribet banget, bawel banget, dan gak ada pengertian sama sekali. Lah aku jadi ke rumah sakit sih? Iya nggak, di sini soalnya masalahnya host gue yang satu lagi juga sakit gitu loh, nggak mungkin. Tapi tenang aja, kita bakal nyelesain kasus. Kita kan udah janjian jam 1 kan? Iya, cuma maksud gue kita harus nyelesain dulu gitu, harus ketemu sama Komo dulu. Akhirnya Fikri pun juga dengan berat hati, gue ngeliat banget mukanya tuh bete banget. Dia pun ikut sama kita, dan kita pun langsung menuju ke rumah sakit, geng. Aduh, kita nggak bisa duluan aja nih kak. Ya nggak mungkin, gue harus jenguk Komo dulu, gue harus tahu deh gimana keadaannya. Lo ngerti juga dong posisinya. Abis itu baru bantuin lo, ya makanya gue tanya sekarang permasalahan lo kayak gimana sama pacar lo. Cewek gue juga sakit kak. Ya nggak, lo di sini minta tolong sama tim KP itu buat apa? Ada masalah apa sama pacar lo? Akhirnya di sini gengs, gue pun menanyakan sama Fikri permasalahannya seperti apa dan gue minta sama dia untuk coba sabar dulu deh, kita harus ke Komo dulu. Jadi gini, cewek gue tiba-tiba masuk ekskul futsal. Ya terus? Di sekolah gue. Iya. Lo juga di ekskul futsal itu? Enggak, gue enggak. Ya terus? Nah, dan dia itu tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba ikut, padahal dia punya penyakit. Penyakit lo tuh penyakit apa? Dia tuh jantung kak. Ya, jantungnya tuh lemah. Terus masalahnya? Dan dia tuh nggak suka banget sama futsal. Ya gue curiga aja sama dia. Ya terus minta tolong sama kita buat apa di sini? Gue minta tim Katakan Putus ini buat apa ya, seenggaknya cewek gue nurut gitu, dia tuh punya sakit jantung. Oh, jadi lo tuh minta tolong sama kita bukan untuk maksudnya menyelesaikan masalah lo sama cewek lo atau apa gitu, enggak? Atau lo pengen putus sama cewek lo? Gue khawatir banget sama keadaannya dia. Akhirnya gengs, kita pun udah sampai di rumah sakit dan di situ gue sama Fikri langsung turun ke sana sama tim juga sama Fatar dan kita langsung ngeliat Komo ada di sana gitu. Barangnya nggak sih mbak? Ada sama Komo Riki. Gimana? Yang kedua. Oh iya, boleh. Gak apa-apa kan? Ya makasih banget ya mbak. Halo Gigi. Lo kenapa sih pucet banget? Di situ gue tadinya ada kerja off air sama Gigi, dan setelah gue selesai kerja off air sama si Gigi, tiba-tiba aja perut gue lagi nggak enak banget, dan gue pun dianterin sama Gigi ke rumah sakit. Jadi lo nggak bisa pindah hari ini dong lo? Nggak bisa lah, nggak bisa. Pucet banget sih. Nggak bisa, nggak. Ya sejam 2 jam dulu lah gue nyantai dulu. Cuman di sini masalahnya itu lagi dan lagi di Fikri, geng. Emang bisa duluan aja. Ya lo gila ya, lo lihat dong dia lagi sakit kali. Ini rumah sakit jangan bikin kesel lagi ya. Tadi gue sih bilang sama lo. Dia siapa, nanti, Dam? ini klien dia emosi Fikri, dia tuh bawel banget. Dia nggak ngeliat ini lagi di rumah sakit, dia marah-marah dan bikin gue jadi emosi sama dia. Lu ngapain nyuruh dia? Wah, masuk ke dalam ini. Dan di situ gue juga nggak tahu permasalahan seperti apa, tapi di sana gue ngeliat si kliennya kita ini heboh banget dan dia bilang sama tim Katakan Putus kalau dia harus segera untuk ketemuan sama pacarnya dia. Cewek gue udah mulai futsal bang. Bentar bro ya. Aduh nggak bisa gini. Gue harus susulin dia. Gue cuma minta pengertian lo. keburu dia main. Kalau dia udah main, dia tuh sakit. Dia juga sakit. Ya udah lo pergi sendiri sana, pergi aja. Dan habis itu dia marah-marah dan dia pun cabut, geng, tinggalin gue. Ya udah. Gue kecewa minta tolong sama kalian. Iya, Udah. Gue ngerti nggak di sini Fikri gue juga tahu. Dan setelah beberapa saat dari situ, Ocha ngabarin sama Kado dan juga sama Deminta kalau kliennya kita ini udah kabur duluan. Kenapa? Langsung ke sana kayaknya deh. Ke tempat futsal itu. Sendiri. Tadi dikejar sama orang sih tapi nggak tahu. Tempat futsalnya di mana? Tempat futsalnya di mana? Di daerah Pancoran. Pancoran namanya apa? Ya, Hanggar. Tiba-tiba pas gue mau jalan sama produser kita, Gigi itu bilang, Anyway, tadi kalian ngomongin apa Pancoran Hanggar ya? Itu dekat rumah aku tahu tempatnya. terus ya emang iya mau ada pengintaian sih, soalnya mau nyamperin klien di tempat futsal ya. Hanggar. Jadi ya udah cabut. Kalian tahu tempatnya nggak? Ya mau gimana? Ya udah nggak apa-apa, aku bisa nganterin, aku dekat rumah aku. Udah
Iya. Akhirnya gue menawarkan diri gue untuk nganterin mereka ke sana karena searah juga sama jalan pulang gue. Setelah itu tim Katakan Putus pun langsung pergi dari rumah sakit itu. Ya udah kita mau gigi aja, Kado gimana? Ikut sini apa gimana? Aku berdua gigi aja ya. Iya aku tahu tempatnya. Nah akhirnya gue nemenin Damita pergi ke tempat futsal karena tempatnya dekat rumah gue. Dan di perjalanan Damita sempat cerita. Gue pun menceritakan kalau kita punya klien dan klien itu lagi khawatir banget sama kondisi pacarnya. Sebenarnya simpel banget sih, cuma kayak mempermasalahkan kalau misalnya dia nggak nyaman lah sama sikap ceweknya yang ikut esko futsal gitu. Terus alasannya karena ceweknya itu punya sakit lemah jantung. Akhirnya di sini pun Gigi nunjukin jalannya. Dan kita pun sampai di tempat futsalnya Dinda. Dan setelah gue sampai di tempat futsal, sebenarnya gue nggak ngerti juga apa yang terjadi. Itu si Fikri, Fatar, masih Fatar, penyadapin dong bilangin. Udah ngelatih. Gigi, sini Gigi. Enggak, itu si Fikri juga udah marah-marah sama cewek itu, ternyata cewek si Dinda kan. Udah. Kamu mendingan pulang aja deh. Kamu apa sih? Kayak gini? Kamu kok jadi cowok ribet banget sih? Enggak, dia ngapain ngepak-ngepak bajunya si Gigi deh kayak, bajunya Dinda dia suruh pulang. Ya kamu tuh sakit. Udah pulang aja. Kok gitu sih? Caranya nggak bisa gitu dong harusnya. Nggak di sini dia khawatir. Dia di sini khawatir banget gara-gara si Dinda itu latihan futsal kondisinya lagi sakit, makanya dia marah nyuruh Dinda pulang. Terus sekarang barang-barang Dinda tuh dibawa masuk gitu. Dan ini bikin Dinda marah geng sama Fikri. Ih, kamu tuh jangan kayak gitu. Aku tuh latihan futsal biar buat buktiin kalau misalnya aku tuh kuat. Kuat gimana sih? Kamu tuh nggak ngerti ya sama keadaan kamu? Akhirnya mereka pun ribut dan di situ pun gak lama pelatihnya Dinda pun keluar. Tahu tuh dia kak, tolong kasih tahu dia deh. Aku tuh kuat kan buat main futsal. Nah, aku tahu masalah kesehatannya si Dinda, cuman namanya pelatih ya. Lo tahu apa? Gue cowoknya Dinda. Udah. Lo nggak perlu nyolot gitu ya sama gue. Ya, yang nyolot siapa? Gue yang lebih tahu dia. Gue yang lebih tahu kesehatan dia. Yuk. Udah. Kamu tuh ribet banget, posesif banget jadi cowok, malesin tahu. Aduh, Fikri juga susah banget dibilangin di tempat di tempat Kado ini gimana ya sih? Fikrinya juga udah terlanjur di situ, maksud gue mau nyuruh dia kesini. Loh, si cowoknya kenapa nyolot banget terus jadi kenapa ribut-ribut sih? Terus gue bingung aja karena si cewek ini kayaknya ntar ketahuan gimana? Nggak, maksud gue kan gue cuma minta lo anterin ke tempat ini aja kan, lo ada masalah emang sama mereka? Enggak, gue ngeliat mereka kasihan aja gitu loh, ceweknya kasihan karena dari tadi kayak pengen sehat aja nggak boleh. Iya bukan, gitu. ini permasalahannya tuh di sini kayak gitu. Fikri ngetolong sama kita karena dia nggak suka ceweknya itu olahraga berat kayak gini karena kondisinya tuh penyakitnya tuh jantung loh, jantungnya lemah. Tahu, gitu tapi loh. nggak seharusnya kayak gitu. Nah dia udah tahu ceweknya lemah, tapi kayak gitu cara Foto monitor foto. Fikri, cepetan sini dong. Nggak, tadi lo ngapain langsung marah-marah sama Dinda sih, Fik? Ya, dia mau latihan kayak gitu. Iya, maksud gue juga tadi kan lo marah-marah kayak gitu bikin dia juga jadi kaget tiba-tiba lo datang terus nyuruh dia pulang. Dan saat gue lagi ngobrol sama Fikri, Gigi itu ikut campur mulu, geng. Dari awal juga dia nyolot sih, gue liat juga kayak gitu ke ceweknya, masa ngapain sih langsung beres-beresin barang ceweknya juga kan nggak jelas. Ya gue juga bukan ikut-ikutan, gue kasihan sama cewek lo kali, cewek lo udah sakit terus lo bentak-bentak. Dia klien tim KB gitu, lo punya masalah atau kenapa lo enggak, gue kasihan liat ceweknya. Ya udah Dogi kan, maksud gue udah makasih banget lo udah nganterin kita ke sini, cuman ya udah lo nggak usah marah-marah gitu sama dia. Dan di situ sebenarnya gue mendapatkan perlakuan yang agak kurang nyaman ya, mungkin karena emang gue terlalu kepo atau apa, tapi di situ tim Katakan Putus bilang gue suruh pulang padahal gue cuma pengen ngebantuin. Ya tapi kalau misalnya lo pakai cara emosi kayak gitu dia nggak bakal nurut. Lo tahu cewek, egonya masih. Iya lo dengerin dong, Damita ngomong apa lo dengerin dong. Udah ya. Iya Dam. Lo ngasih tahu dia juga dari tadi dia nggak mau denger. Dia mau dibantuin sama lo nggak sih sebenarnya? Gue kan nggak lagi minta bantuan lo juga, gue cuma minta tolong anterin ke sini doang. Habis itu, iya gue tahu, ya gue tahu. Cuman gue anterin pulang. Kenapa sih? Aduh, udah deh, gue kesel banget. Akhirnya produser kita pun coba nenangin Gigi, Ocha juga sempat bawa Gigi untuk masuk ke mobil dulu atau dia pulang aja. Tapi Gigi nggak mau, dia malah ikut campur terus. Gue nggak mau, tuh cuma temennya Komo, lo bukan bagian ini. Gue kan cuma